Assalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan dagang yang dibuat oleh kelompok satu untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Bu Tantina. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aurelia Irene Pramono dengan NPM akhir 184. Perkenalkan, nama saya Kazana Zahira Ataya Ila dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Komaria dengan NPM akhir 190. Saya Nadia Kartika Ardiana dengan MPM akhir 206. Tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan membeli barang jadi dari produsen atau pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengatur sifat barang tersebut. Keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Dalam operasinya, perusahaan dagang sangat bergantung pada persediaan barang dagangnya, serta memiliki sistem pencatatan penjualan dan pembelian yang teratur. Ciri-ciri dari perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi, memiliki persediaan barang dagangan, laba berasal dari selisih harga beli dan harga jual. Perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan dagang menjual barang, beli, dan jual. Labanya dihitung dari penjualan dikurangi HPP dan dikurangi beban. Ada persediaan barang dagangan. Sedangkan jasa tidak menjual barang. Laba dihitung dengan pendapatan dikurangi beban. Tidak ada persediaan barang. Selanjutnya ada konsep HPP. HPP adalah harga pokok penjualan. HPP sama dengan harga perolehan barang yang dijual, menjadi beban utama dalam perusahaan dagang. Struktur laba rugi, laba kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP, dan laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban operasional. Kemudian ada perbedaan antara sistem perpetual dan sistem periodik. Perpetual itu persediaan dicatat setiap transaksi, lalu HPP langsung dicatat saat penjualan, dan lebih cepat. Sedangkan periodik persediaan hanya dihitung di akhir periode. HPP dihitung lebih sederhana dan manual. Selanjutnya ada penjualan dalam sistem perpetual. Yang pertama yaitu ada penjualan tunai yang meliputi kas di sisi debit dan penjualan di sisi kredit, dan ada HPP di sisi debit dan persediaan di sisi kredit. Yang kedua, ada penjualan kredit 2/10 N/30 meliputi piutang dagang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Selanjutnya ada HPP di sisi debit dan persediaan di sisi kredit. Berikutnya ada jurnal penyesuaian atau akhir periode digunakan untuk mengantisipasi retur atau refund. Di sisi penyesuaian terdapat estimasi refund yang di jurnal itu tercatat sebagai penjualan di sisi debit dan utang refund pelanggan di sisi kredit. Yang kedua, pada sisi penyesuaian terdapat estimasi retur tercatat pada jurnal sebagai estimasi retur persediaan di sisi debit dan HPP di sisi kredit. Selanjutnya ada pengurangan penjualan. Pengurangan penjualan yang pertama yaitu refund atau potongan harga tanpa retur barang yang tercatat sebagai utang refund pelanggan di sisi debit dan piutang dagang di sisi kredit. Yang kedua ada retur penjualan atau barang yang dikembalikan tercatat sebagai utang refund pelanggan di sisi debit dan piutang dagang di sisi kredit. Berikutnya tercatat sebagai persediaan di sisi debit dan estimasi retur persediaan di sisi kredit. Baik, selanjutnya ada pelunasan piutang dan beban angkut. Kondisinya yaitu bayar dalam masa diskon dan jurnalnya kas di sisi debit, piutang dagang di sisi kredit. Lalu ada bayar lewat masa diskon, jurnalnya yaitu kas di sisi debit,
piutang dagang di sisi kredit dan penjualan di sisi kredit. Lalu ada beban angkut penjualan atau FOB destination. Jurnalnya beban angkut penjualan di sisi debit dan kas di sisi kredit. Dari kesimpulan materi ini adalah returnal dan kredit yaitu pencapaian saat returnal estimasi rem. Pemilihan sistem tergantung pada skala bisnis, kebutuhan kontrol persediaan, dan ketersediaan teknologi atau sumber daya. Ini selebihnya